Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulfa Fauzia, NIM 1803462, akan mempresentasikan makalah seminar fisika saya yang berjudul Perbandingan Susceptibility Meter KT10 dan Susceptibility Meter MS2D untuk menentukan susceptibilitas magnetik batuan. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing atau pengampu mata kuliah seminar fisika, yaitu Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MSI. Baiklah, latar belakang masalah. Batu adalah benda alam yang tersusun atas kumpulan mineral penyusun kerak bumi yang menyatu secara padat maupun yang berserakan. Pembentukan batu merupakan hasil proses alam. Di dalam batu dapat terkandung satu atau beberapa jenis mineral. Batuan umumnya diklasifikasikan berdasarkan komposisi mineral dan kimia, dengan tekstur partikel unsur dan oleh proses yang membentuk mereka. Ciri-ciri ini yang mengklasifikasikan batuan menjadi beku, sedimen, dan metamorf. Suseptibilitas magnetik disebut juga kerentanan magnetik atau kepekaan magnetik, merupakan tingkat kemagnetan suatu benda untuk termagnetisasi, yang pada umumnya erat kaitannya dengan kandungan mineral dan oksidasi besi. Semakin besar kandungan mineral magnetik di dalam batuan, akan semakin besar harga suseptibilitasnya. Karena keragaman batuan, formasi dan batuan penyusun yang berada di alam, hal inilah yang mengidentifikasikan adanya keanekaragaman nilai suseptibilitas batuan. Perbedaan nilai suseptibilitas batuan ini dapat kita ukur dengan beberapa instrumen pengukuran, diantaranya dengan menggunakan Partington Susceptibility Meter atau MS2D dan Magnetic Susceptibility Meter KT10. Nah, berdasarkan hal di atas, Partington Susceptibility Meter atau MS2D dan Magnetic Susceptibility Meter KT10, kedua alat ini sangat dibutuhkan dan berperan penting dalam mengetahui sifat kemagnetikan dalam suatu bahan termasuk batuan. Dengan cara pengambilan data yang berbeda dari kedua alat tersebut, kita dapat membandingkan penggunaan kedua alat tersebut dalam menentukan nilai susceptibilitas pada batuan. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk membuat makalah ilmiah tentang perbandingan magnetic susceptibility meter KT10 dan susceptibility meter MS2D untuk menentukan susceptibilitas magnetik batuan. Adapun identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana teknik pengukuran susceptibilitas batuan menggunakan magnetic susceptibility meter KT10. Yang kedua, bagaimana teknik pengukuran susceptibilitas batuan menggunakan susceptibility meter MS2D. Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan magnetic susceptibility meter KT10 dan susceptibility meter MS2D untuk menentukan susceptibilitas magnetik batuan. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini, yang pertama mengetahui teknik pengukuran susceptibilitas batuan menggunakan magnetic susceptibility meter KT10. Yang kedua, mengetahui teknik pengukuran susceptibilitas batuan menggunakan susceptibility meter MS2D. Yang ketiga, mengetahui perbandingan magnetic susceptibility meter KT10 dan susceptibility meter MS2D untuk menentukan susceptibilitas magnetik batuan. Adapun manfaat dari penulisan ini, yaitu dengan adanya karya ilmiah ini akan bisa menambah pengetahuan para pembaca, terutama untuk penulis sendiri. Kemudian kita masuk kepada kajian pustaka. Yang pertama itu pengertian batuan. Batuan atau rock merupakan agregasi atau kumpulan dari berbagai macam mineral ataupun mineral sejenis. Batuan adalah benda alam yang menjadi penyusun utama bumi. Kebanyakan batuan merupakan campuran mineral yang bergabung secara fisik satu sama lain. Nah, mineral merupakan benda padat yang terdiri atas senyawa unsur-unsur tertentu. Ini menurut Simpson, dalam bukunya 2010 halaman 5, sebagian besar mineral tidak ditemukan dalam bentuk halus di alam, melainkan bercampur dengan mineral lainnya menjadi batuan. Dan mineral-mineral pembentuk batuan dapat dijadikan acuan untuk mengenal jenis-jenis batuan. Batuan terbentuk akibat magma yang meleleh ke permukaan bumi. Suhu permukaan bumi yang lebih rendah daripada suhu di dalam bumi mengakibatkan pembekuan magma sehingga terbentuknya batuan. Batuan yang terbentuk akibat magma yang keluar ke permukaan bumi selanjutnya akan mengalami pelapukan yang terurai menjadi tanah. Kemudian ada jenis-jenis batuan. Yang pertama yaitu batuan beku.
Batuan beku adalah batu yang terbentuk akibat mendinginnya magma cair. Ini menurut Munir dalam bukunya 1996 halaman 54, batuan beku adalah batuan yang terdiri dari pembekuan materi yang kental yang berasal dari dalam bumi atau magma. Batuan beku terdiri atas dua berdasarkan proses terbentuknya. Yang pertama itu batuan beku ekstrusif, yaitu yang terbentuk oleh pembekuan aliran magma di atas permukaan bumi. Yang kedua itu batuan beku intrusif yang terbentuk ketika massa magma mendingin dan mengeras jauh di bawah tanah. Yang kedua yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan yang terjadi karena pengendapan materi yang dialirkan oleh air, udara, dan es sehingga terjadi perubahan fisik dan kimiawi. Batuan sedimen adalah batuan terbentuk dari akumulasi material hasil perombakan batuan yang sudah ada sebelumnya atau hasil aktivitas kimia maupun organisme yang kemudian mengalami pembatuan. Contoh dari batuan sedimen yaitu jenis-jenisnya ada batuan konglomerat, batuan pasir, batuan serpih, batu gamping, batu breksi, stalaktit dan stalagmit, batu lempung. Nah, yang ketiga yaitu batuan metamorf. Batu metamorf adalah batu yang terbentuk dari proses metamorfosis batuan-batuan sebelumnya karena perubahan temperatur dan tekanan. Metamorfisme terjadi pada keadaan padat ke padat, meliputi proses kristalisasi, reorientasi, dan pembentukan mineral-mineral batu baru, serta terjadi dalam lingkungan yang sama sekali berbeda dengan lingkungan batuan asalnya terbentuk. Pada umumnya, batuan metamorf hanya mengalami perubahan bentuk dan tekstur. Dan komposisi penyusun kimia batuan metamorf sama dengan batuan asalnya. Berdasarkan faktor pembentuknya, batuan metamorf dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama batuan metamorf kontak, yaitu proses pembentukan batuan metamorf kontak terjadi secara berurutan yang disebabkan oleh suhu yang tinggi akibat berdekatan dengan magma, sehingga memanasi batuan di sekitarnya. Yang kedua yaitu batuan metamorf dinamo atau metamorfosis regional. Nah, batuan metamorf dinamo merupakan batuan yang terbentuk karena faktor tekanan dalam waktu yang lama. Yang ketiga itu batuan metamorf kontak peumatalisis. Dalam perubahan batuan kontak dan batuan metamorf dinamo, kadang-kadang terjadi penambahan bahan-bahan lainnya. Nah, bahan tersebut dapat berupa gas, cair, maupun benda padat. Yang ketiga yaitu ada susceptibilitas magnetik. Susceptibilitas magnet adalah kemampuan suatu bahan magnet untuk dimagnetisasi yang ditentukan oleh nilai susceptibilitas magnet. Nah, ditentukan oleh persamaan M sama dengan K dikali H. Dengan M adalah intensitas magnet dalam A per M dan K adalah nilai susceptibilitas suatu bahan dan tidak memiliki dimensi. Nilai K adalah parameter dasar yang digunakan dalam metode magnet. Nilai susceptibilitas batuan semakin besar jika dalam batuan tersebut dijumpai banyak mineral bersifat magnet. Litologi atau karakteristik dan kandungan mineral batuan adalah faktor yang mempengaruhi harga susceptibilitas suatu bahan. Berikut bisa dilihat tabel dari susceptibilitas batuan beku, yaitu dalam buku Telford tahun 1990. Nah, berdasarkan nilai susceptibilitas magnet, material dibedakan menjadi ferromagnet, ada paramagnet, dan diamagnet. Selanjutnya yaitu magnetic susceptibilitas meter. Magnetic susceptibility meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur nilai susceptibilitas magnetik dari suatu bahan. Susceptibilitas magnetik merupakan parameter yang menyebabkan timbulnya anomali magnetik dan karena sifatnya yang khas untuk setiap jenis batuan, khususnya logam. Nah, penentuan harga susceptibilitas magnetik secara eksperimen dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut dengan susceptibility meter. Jenis magnetic susceptibility meter yang biasa digunakan adalah jenis Partington MS2. Magnetic susceptibility meter meliputi sebuah MS2 meter dan berbagai macam sensor. MS2 meter menunjukkan nilai susceptibility magnetik dan bahan ketika berada dalam pengaruh sensor tertentu. Nah, salah satunya yaitu yang pertama jenis magnetic susceptibilitas meter. Yang pertama ada magnetic susceptibility meter KT10. Nah, ini merupakan gambar dari magnetic susceptibility meter KT10, di mana ini ada LCD graphic display-nya,
ada associate bottom up atau down, kemudian ada oscillator coil dan mikrofon dan speakernya. Nah, magnetic susceptibility meter KT10 mempunyai kumparan melingkar dan persegi panjang untuk mengukur sampel berukuran besar atau kecil. Nah, KT10 meter ini menghasilkan hasil yang dapat diulang dan mencakup fitur seperti koreksi untuk inti terbelah dan penuh. Kemampuan untuk memasukkan informasi untuk mengkorelasikan pengukuran dengan kedalaman yang sesuai, mikrofon internal untuk merekam catatan suara, dan manajemen atau pengolahan data GeoView, perangkat lunak visualisasi. Dengan desainnya yang ringkas dan kokoh, KT10 meter adalah instrumen yang ideal untuk digunakan di lapangan, gunung inti, atau lab. Adapun fungsi dari magnetic susceptibility meter yaitu unit yang berdiri sendiri dengan tampilan dan penyimpanan data. Kemudian sensitivitas tinggi untuk kerentanan magnetik. Kemudian dua mode operasi, pengukuran diskret atau pemindahan berkelanjutan. 20 pembacaan per detik. Kemudian koreksi split dan inti penuh untuk diameter batang bor standar. Kemudian mode loging lubang bor untuk menghubungkan hasil pengukuran dengan kedalaman yang sesuai. Data running average dan nilai standar deviasi ditampilkan selama pengukuran diskret. Rata-rata data dan nilai maksimum yang diberikan selama pemindaian. Mode pin untuk pengukuran sampel dengan permukaan yang tidak rata hanya tersedia dengan desain coil melingkar. Kemudian mikrofon internal untuk merekam catatan suara dengan pengukuran. Kemudian aplikasi GeoVision untuk melihat profil pemindahan secara real-time pada perangkat yang dioperasikan Android. Kemudian perangkat lunak GeoView untuk mengatur dan memvisualisasikan data pada PC. Kemudian upgrade dan dukungan tersedia melalui internet. Kemudian ada susceptibility meter MS2D seperti pada gambar, di mana probe loop pada MS2D dirancang untuk penilaian secara konsentrasi bahan ferrimagnetik di 10 mm teratas permukaan tanah. Ini digunakan dalam studi proses lereng dan dalam pencarian arkeologi. Probe hanya dapat dioperasikan bersama dengan pegangan probe MS2. Nah, di mana ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu konektor kabel koaksial PNC, kemudian sambungan sekrup ke pegangan MS2, dan yang ketiga lingkaran sensor. Survei lapangan MS2D adalah sensor melingkar. Nah, dengan volume pengukuran efektif yang besar, ini dimaksudkan untuk digunakan pada permukaan datar di mana akurasi tepat tidak diperlukan. Ini digunakan dengan pegangan probe MS2 dan tidak akan berfungsi tanpanya. Probe secara khusus dibangun untuk mentolerir tekanan sedang yang dihadapi ketika ditekan ke permukaan. Ini dirancang untuk bekerja sama baiknya di darat atau saat terendam air. Kemudian sensor menyediakan metode untuk mensurvei dan memplot konsentrasi mineral ferromagnetik di sekitar 60 mm atas permukaan tanah. Ini sangat cocok untuk digunakan pada permukaan datar seperti pantai dan lereng bervegetasi buruk. Kemudian kita masuk kepada pembahasan, di mana yang pertama teknik pengukuran susceptibilitas batuan menggunakan magnetic susceptibility meter KT10. Alat yang digunakan dalam pengambilan data susceptibilitas magnetik pada kali ini yaitu magnetic susceptibility meter KT10. Nah, bahan atau sampel yang digunakan yaitu batuan drill core yang diambil dari hasil pengeboran di 6 hole. Teknik pengukuran dilakukan per interval di tiap hole. Nah, interval ditentukan berdasarkan litologi batuan. Titik pengukuran ditempatkan di bagian atas, tengah, dan bawah sampel core. Seperti yang terlihat pada gambar 12, yaitu titik-titik pengukuran sampel. Secara umum, pengambilan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Setelah dinyalakan, magnetic susceptibility meter KT10 ditempatkan di udara bebas untuk pengukuran di udara. Setelah terdengar nada tertentu, magnetic susceptibility KT10 ditempatkan di permukaan sampel yang akan diukur nilai susceptibilitas magnetiknya. Selanjutnya akan terdengar nada tertentu yang berbeda dengan nada yang pertama. Kemudian magnetic susceptibility KT10 ditempatkan lagi di udara bebas. Kemudian nada yang sama dengan nada yang pertama akan terdengar lagi sebagai tanda pengukuran di titik tersebut telah selesai dilakukan dan pada layar akan dilihat nilai susceptibilitas magnetiknya. Kemudian untuk teknik pengukuran susceptibilitas batuan menggunakan susceptibility meter MS2D, di mana survei lapangan MS2D adalah sensor melingkar. Nah, dengan volume pengukuran efektif yang besar, ini dimaksudkan untuk digunakan pada permukaan datar di mana akurasi tepat tidak diperlukan. Ini digunakan dengan pegangan probe MS2 dan tidak akan berfungsi tanpanya.
Sensor menyediakan metode untuk mensurvei dan memplot konsentrasi mineral ferromagnetik di sekitar 60 mm atas permukaan tanah. Nah, ini sangat cocok untuk digunakan pada permukaan datar seperti pantai dan lereng bervegetasi buruk. Pengukuran dengan menggunakan susceptibility meter MS2D untuk mengetahui kandungan susceptibilitas magnetik dilakukan secara in situ atau secara langsung pada daerah penelitian. Proses pengambilan data atau pengukuran dilakukan dengan menggunakan susceptibility meter MS2D Partington. Data yang terukur merupakan data yang didapat melalui proses pengukuran yang dilakukan secara in situ atau pengukuran lapangan langsung di lapangan. Untuk mendapatkan data magnetik yang baik, maka proses pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pada masing-masing titik pengukuran dan kemudian dirata-ratakan. Data pengukuran didapat kemudian dilakukan estimasi. Selanjutnya itu perbandingan magnetic susceptibility meter KT10 dan susceptibility meter MS2D untuk menentukan susceptibilitas magnetik batuan. Setelah pengambilan data menggunakan magnetic susceptibility KT10, data diolah menggunakan software OSIS Montage versi 6.4.2. Saat drilling, geoscientist memperoleh data dari sumber-sumber dan format yang berbeda. Antara lain, yang pertama itu lokasi drill hole, yang terdiri dari minimal hole ID, easting, northing, dan relatif level elevasi, azimut, kemiringan, dan kedalaman. Yang kedua, data survei, yang terdiri dari hole ID, kedalaman, azimut, kemiringan, easting, northing, elevasi. Nah, data survei ini hanya dibutuhkan jika hole telah selesai disurvei dan kemiringan yang juga azimut berubah terhadap kedalaman. Kemudian data assay yang berisi informasi geokimia batuan. Yang keempat, data geologi yang berisi informasi geologi batuan seperti alterasi, litologi, dan nilai susceptibilitas magnetik batuan. Nah, pengolahan data dimulai dengan memasukkan data Collar, kemudian dilanjutkan dengan data survei, data essay, dan terakhir data geologi. Setelah semua data dimasukkan, kita dapat melakukan pengecekan kembali dan data dengan fitur QA atau QC, kualitas kontrol, dan quality assurance test. Jika tidak ada error, maka dapat data langsung membuat drill hole plotting dalam 3 bentuk, yaitu plan map, string long, dan section 2D atau 3D. Di mana plan map berfungsi untuk menunjukkan posisi drill hole dalam arah lateral sehingga dapat ditentukan posisi drill hole yang berbeda pada satu lintasan. Kemudian ada string log yang bertujuan untuk membuat interpretasi yang memuat informasi tentang perbandingan dan korelasi data di tiap hole, seperti informasi litologi, alterasi, nilai susceptibilitas magnet, dan persentase kandungan mineral-mineral dalam batuan. Kemudian ada section 2D dan 3D membuat informasi-informasi dari semua hole dalam satu section sehingga kita dapat mengetahui dan korelasi antara hole dan juga prediksi posisi dari sistem instruksi akan dicari. Nah, kemudian instruksi batuan berhubungan erat dengan kemagnetan batuan. Nah, instruksi batuan pada umumnya memiliki nilai kemagnetan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan dan posisi suatu instruksi bisa dianalisis berdasarkan nilai kemagnetan batuannya. Berdasarkan nilai susceptibilitas magnetik yang diperoleh dari semua hal, yaitu room 01, room 002, room 003, room 004, 005, dan 06, diketahui bahwa nilai susceptibilitas magnetik yang tinggi berada di hole 6, sehingga dapat diprediksi bahwa posisi intrusi melalui hole room 6. Kemudian pada pengukuran menggunakan susceptibilitas meter MS2D, data pengukuran yang diperoleh tidak cenderung pada suatu nilai susceptibilitas magnetik saja atau data pengukuran telah bersifat stasioner. Bahkan nilai data pengukuran justru menggambarkan perbedaan nilai susceptibilitas yang bervariasi. Nilai susceptibilitas yang bervariasi tersebut menunjukkan adanya pembagian anomali di lokasi penelitian di mana terdapat daerah anomali yang tinggi atau high intensitas dan anomali yang rendah atau low intensitas. Hasil pengukuran yang tergolong dalam anomali yang rendah berada pada rentang nilai 238,16 kali 10 pangkat min 6 SI sampai 240,93 kali 10 pangkat min 6 SI. Sedangkan hasil pengukuran tergolong dalam anomali yang tinggi atau high berada pada rentang nilai 241,13 kali 10 pangkat min 6 sampai 245,03 kali 10 pangkat min 6 SI. Berdasarkan lokasi titik data sampel, diketahui bahwa sebaran data pengukuran tidak terdistribusi secara baik.
Nah, distribusi data ini akan mempengaruhi besarnya nilai error yang didapatkan ketika dilakukan estimasi nilai suseptibilitas batuan pada daerah penelitian. Hasil estimasi suseptibilitas magnetik yang diperoleh berupa peta sebaran nilai suseptibilitas magnetik. Proses estimasi dilakukan menjadi dua tahap dan menghasilkan dua peta hasil estimasi. Tahap pertama dilakukan dengan menggunakan ordinary kriging standar atau default kriging, sedangkan proses estimasi pada tahap kedua dilakukan setelah proses analisis peta dari tahap pertama selesai dilakukan. Nah, nilai susceptibilitas magnetik hasil pengukuran menggunakan Partington Susceptibility Meter yang berkisar antara 238,16 kali 10 pangkat 6 sampai 245,03 kali 10 pangkat 6 SI merupakan nilai susceptibilitas magnetik yang bersifat paramagnetik. Paramagnetik mempunyai harga kerentanan magnetik positif. Contoh logam magnetik dari bahan paramagnetik adalah mangan, tembaga, aluminium, magnesium, litium, natrium, dan kalium. Setelah proses estimasi yang dilakukan secara standar selesai, maka selanjutnya data dianalisis dengan tujuan untuk menghasilkan estimasi sebaran suseptibilitas magnetik batuan yang memiliki nilai error lebih rendah dari hasil estimasi pada tahap pertama. Hal yang dianalisis yaitu tentang sebaran data, nilai data yang didapatkan, dan jarak antara titik data satu dengan lainnya. Nah, berdasarkan struktur geologi daerah penelitian diketahui bahwa titik pengukuran berada pada batuan formasi Napu dan endapan danau di mana masing-masing formasi ini tersusun atas lempung. Namun khusus pada titik pengukuran yang berada di batuan formasi Napu memiliki lapisan lempung yang sangat tipis karena hanya berisi sisipan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu teknik pengukuran susceptibilitas batuan menggunakan magnetic susceptibility meter KT10, yaitu di mana pengukuran ini dilakukan per interval di tiap hal. Nah, interval ditentukan berdasarkan litologi batuan. Titik pengukuran ditempatkan di bagian atas, tengah, bawah, dan sampel core. Untuk teknik pengukuran susceptibilitas batuan menggunakan susceptibility meter MS2D, data yang terukur merupakan data yang didapatkan melalui proses pengukuran dilakukan secara in situ atau pengukuran langsung di lapangan. Untuk mendapatkan data magnetik yang baik, maka proses pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pada masing-masing titik pengukuran dan kemudian dirata-ratakan. Dan data pengukuran yang didapatkan kemudian dilakukan estimasi. Selanjutnya, berdasarkan nilai susceptibility magnet yang diperoleh dari semua hal, yaitu 001 sampai 06, diketahui bahwa nilai susceptibilitas magnetik yang tinggi berada di hal 6, sehingga dapat diprediksi bahwa posisi intrusi melalui hal 6. Dan nilai susceptibility batuan permukaan di kecamatan Lorpure yaitu 238,16 kali 10 pangkat 6 sampai 245,03 kali 10 pangkat 6 yang merupakan nilai susceptibilitas magnetik dari mineral lempung, dan lempung berpasir dengan kandungan logam terdiri dari aluminium, tembaga, dan beberapa logam magnetik lainnya yang berasal dari hasil pelapukan batuan seperti korolet, magnesium, dan sedikit besi. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang makalah seminar fisika. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.